Yang selanjutnya, keselamatan kerja, ya. Gunakan peralatan dan peralatan lain, ya, seperti autolift, dongkrak, gerinda dan lain-lain, ya. Ini terutama kita yang di teknik sepeda motor ada backlip, ya, kemudian ada gerinda, ya, kemudian ada dongkrak, ya, dimana fungsinya adalah alat-alat ini untuk membantu pekerjaan agar lebih mudah. Kemudian berhati-hatilah terhadap api dan tidak boleh merokok saat bekerja, ya. Ketika di bengkel itu jangan sampai kamu menyalakan api. Karena apa? Karena di bengkel banyak spare part atau banyak bahan-bahan yang mudah terbakar, ya. Jadi hati-hati, apalagi kamu sampai merokok di dalam bengkel, itu haram hukumnya, ya. Ya. Jangan menangani benda yang berat dan berbahaya bagi Anda, ya. Jikalau itu berat, jikalau itu kamu tidak sanggup, lebih baik kamu minta tolong dengan rekan kerja. Jangan kamu paksakan sendiri sehingga kamu nggak kuat, akan menimbulkan kecelakaan kerja, entah terkiller lah, sebagai macam lah, ya. Ini juga harus diperhatikan tentang keselamatan kerja. Kemudian ada perencanaan dan persiapan. Konfirmasikan item utama, ya, alasan utama pelanggan membawa kendaraan ke bengkel. Jadi kamu tanyakan kepada konsumennya, servis yang dilakukan apakah benar ini, misalkan servis ringan, misalkan ganti oli atau ganti busi. Maaf Bapak Ibu, apakah benar ya Pak untuk melakukan servis ringan, kemudian penggantian busi atau penggantian oli, ya Pak? Benar. Ya, nanti dari 3 ini, pekerjaan ini akan dikenakan biaya sekian. Itu dikomunikasikan kepada pelanggan. Kemudian pastikan bahwa Anda memahami permintaan pelanggan, ya. Kamu harus mendengar, menjadi pendengar yang baik bagi konsumen. Misalkan ada ibu-ibu datang untuk melakukan servis, ya, bilang, Mas, ini motornya nggak enak, ya, bilang nggak enak itu, ya kan susah, ya. Ya, jadinya kita harus menganalisa penyakitnya apa, gitu. Dari kata-kata ibu tadi, keluhan ibu yang tentang motornya nggak enak, ya, harus kamu analisa, Bu, nggak enaknya seperti apa, apakah susah dihidupkan ataukah motornya agak berebet, begitu. Kalau berebetnya ketika ibu pelan atau sedang atau kencang, ya Bu. Nah, itu harus digali informasi-informasi tersebut sehingga kita sebagai mekanik bisa menganalisis dengan mudah dan cepat, gitu. Berhati-hatilah saat berkomunikasi yang berkaitan dengan pekerjaan ulang. Nah, selama kita mengkomunikasikan pekerjaan kepada pelanggan, diusahakan atau wajib menggunakan tutur kata bahasa yang baik, ya, sehingga jawaban dari konsumen pun akan baik, ya. Kalau misalkan kita tanyanya nggak baik, konsumen pun akan menjawab secara tidak baik, ya. Kan ada kata-kata, barang siapa yang apa yang kamu tanam maka itu yang akan kamu tuai, gitu, ya. Bila ditemukan adanya pekerjaan tambahan yang terpisah dari jadwal pekerjaan, laporkan pada pengontrol. Misalkan si ibu tadi meminta untuk servis berkala, ganti oli dan ganti busi, ya. Kemudian kamu ketika melakukan pekerjaan, kamu menemukan filter udaranya sudah dalam keadaan sudah harus ganti, ya, sudah jelek lah, gitu, ya, sudah tidak bisa filter udara dengan baik. Nah, ini harus ganti. Tapi sebelum kamu ganti, kamu harus laporkan dulu pada SA atau foreman-nya, ya, agar bisa dikomunikasikan kepada pelanggan, Ibu, Bapak, filternya sudah jelek dan tidak bisa memfilter atau menyaring udara dengan baik. Apa kamu langsung ganti atau bagaimana? Ya, itu dikomunikasikan dengan baik kepada pelanggan, ya, karena ada kata-kata pelanggan adalah raja. Kita jadi harus menspesialkan pelanggan. Rencanakan pekerjaan Anda, ya. Tadi misalkan 3 pekerjaan tadi, ada servis ringan, ada ganti oli, ganti busi, ya. Kamu urutkan dulu pekerjaannya. Kamu mau melakukan pekerjaan yang mana, ya, sehingga kamu akan melakukan pekerjaan dengan efisien dan efektif.
Kemudian pastikan bahwa spare part yang diperlukan ada di stok. Spare partnya dari 3 pekerjaan tadi, 3 pekerjaan utama tadi, servis, ganti oli dan ganti busi. Ini spare partnya 2, ganti oli dan ganti busi. Berarti ada oli dan busi. Kamu wajib mengecek dulu, adakah spare part ini, ya, gitu. Kalau misalkan ada, bisa langsung dikerjakan. Kalau tidak ada, tinggal nanti dikomunikasikan dengan bagian spare partnya. Kemudian lakukan pekerjaan berdasarkan order perbaikan, ya, untuk menghindari kesalahan. Ya, ibu tadi hanya minta servis, ya, servis ringan, ya, ganti oli, ganti busi, ya. Jangan kamu malah ganti ban, ganti lampu, ganti aki, walaupun keadaannya itu sudah rusak, ya, nggak perlu kamu kerjakan. Tinggal nanti kamu berikan saran atau dikomunikasikan dengan pelanggan bahwasanya ibu atau bapak tadi selama saya melakukan pekerjaan dan pengecekan ternyata lampu depan ibu bapak mati, akinya sudah mulai drop, ya, kemudian bannya sudah mulai aus gitu. Dikomunikasikan kepada pelanggan. Yang penting kamu sudah melakukan pekerjaan utama kamu tadi, 3 tersebut, servis ringan, ganti oli dan ganti busi. Kemudian pekerjaan yang cepat dan dapat diandalkan, ya. Sebagai mekanik, sebagai teknisi, kita dituntut kerja dengan cepat, ya, karena konsumen pun, pelanggan pun tidak mau menunggu terlalu lama. Tapi cepat dalam artian bisa diandalkan dengan cara teliti, hati-hati dalam melakukan pekerjaan. Apalagi ketika kamu melakukan analisa kerusakan, ya, harus bersabar, teliti dan hati-hati. Gunakan spesial service tool yang tepat, ya. Bekerjalah sesuai dengan buku pedoman reparasi. Di situ lengkap di buku pedoman reparasi, ya. Kemudian memanfaatkan pelatihan yang tersedia. Jika ada perusahaan kamu, ya, mengadakan pelatihan atau kamu dipanggil untuk melakukan pelatihan atau upgrading skill, ya, kamu harus mau ikut, ya. Karena apa? Karena mengikuti pelatihan berarti kompetensi kita, skill kita akan dilatih, ya, bertambah. Jadi skillnya akan bertambah. Yang tadinya hanya bisa karburator, ya, servis karburator, karena mengikuti pelatihan akhirnya meningkat menjadi bisa servis injeksi misalkan. Yang terakhir adalah memeriksa pekerjaan bila sudah selesai, ya. Jika sudah selesai, pastikan pekerjaan kamu selesai dengan baik. Misalkan kamu pengecek baut bodinya atau apapun bautnya, ya, ada noda atau oli enggak, itu ada noda oli enggak gitu. Kamu perhatikan semuanya, ya. Terus pastikan tidak ada alat atau spare part pada kendaraan, ya. Pastikan tidak ada alat atau spare part yang tertinggal di motor pelanggan, misalkan obeng ketinggalan di bagasi, ya, itu nggak boleh, ya. Itu jadi sebelum kamu nyatakan pekerjaan itu selesai, kamu wajib melakukan pengecekan terlebih dahulu. Kemudian pastikan kendaraan dalam keadaan bersih, ya. Sebelum kamu nyatakan selesai, kamu wajib memastikan kendaraannya bersih. Apalagi komponen-komponen atau bagian sepeda motor yang habis kamu pegang, habis kamu perbaiki, ya, itu semua kalau misalkan kotor kamu lap secara bersih, ya, seperti sedia kala, ya. Sehingga apa? Tujuannya apa sih kita melakukan prinsip-prinsip teknisi profesional? Yang pertama, pekerjaan kita akan berjalan dengan baik. Yang kedua, kita akan aman dari namanya kecelakaan kerja, ya. Yang ketiga, pelanggan akan merasa puas dengan pelayanan kalian, sehingga pelanggan nanti akan kembali lagi melakukan atau menggunakan jasa kalian. Begitu, ya. Mungkin itu dulu materi hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan kamu komen di kolom komentar, ya. Saya minta bantuan untuk mensubscribe, like dan melakukan komentar, sehingga saya bersemangat terus membuat video pembelajaran ini, sehingga walaupun kita dalam kondisi pandemi dan melakukan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online, kita bisa efektif melakukan pembelajaran dimanapun, kapanpun, ya. Kalian akses YouTube channel Otomotif Komputer. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.